Halo, berjumpa lagi di channel saya, Daniel Bona. Seperti biasa saya sudah bersama dengan teman-teman Perhobas atau koki-koki untuk pesta Batak. Ya, kali ini kita akan melihat teman-teman Perhobas. Nah, kita akan melihat seperti apa kesibukan mereka dalam mempersiapkan makanan super enak khas Batak ini. Langsung saja, mereka sepertinya sudah merebus dagingnya sebelum cincang nantinya. Nah, ini jambarnya juga sudah dipersiapkan. Oke, dan sepertinya sudah matang, akan segera diangkat untuk dicincang dan kemudian dimasak kembali dengan bumbu ya. Jadi kalau yang ini masih direbus saja tanpa bumbu supaya dagingnya cepat matang nantinya saat dimasak dengan bumbu ya. Jadi daging yang sudah dipotong direbus terlebih dahulu sebelum nanti dicincang supaya saat kita masak dia dengan bumbu dagingnya cepat matang dan meresap, karena ini porsinya porsi masakan banyak. Kalau langsung dimasak dengan bumbu saat mentah bumbunya kurang meresap ya, karena jumlahnya besar. Oke, dan ini dia sudah mulai kita cincang bersama para perhobas senior. Jadi orang ini sudah biasa ya di video saya, itu aja orangnya, nggak pernah ganti yang ini yang itu. Oke, dan sepertinya sudah hampir selesai, akan dikumpulkan. Ada banyak daging nanti, mungkin sekali masak kita akan masak sekitar 80 kg. Jadi sekitar 2 ember besar ya, hampir tidak muat nanti di kuali ini kalau saya prediksi. Tapi mudah-mudahan bisa sekali masak ya, supaya kita tidak terlalu repot karena waktunya juga sudah agak mepet dan akan segera sarapan nanti untuk orang-orang yang hadir ke pesta, sarapan pagi. Jadi mudah-mudahan bisa sekali masak, mudah-mudahan muat di kualinya ya. Sementara di sini ibu-ibu sedang sibuk mempersiapkan nasi dan sepertinya sudah matang juga, sudah diangkat untuk didinginkan supaya nanti tidak terlalu panas saat makan ya, karena kita akan sarapan pagi dengan banyak orang hari ini. Jadi persiapannya sudah hampir selesai dengan nasi. Sekarang tinggal dagingnya dan kita siap-siap untuk menggongseng saksang. Kita tuangkan minyaknya dulu untuk menggoreng bumbunya. Bumbunya ditumis dulu ya. Dan ini dia bawangnya sudah masuk, bawang merah. Jadi kalau saksang Batak itu bumbu pertama yang digongseng atau digoreng atau ditumis itu adalah bawang merah. Setelah mulai mengeluarkan aroma wangi diikuti dengan bawang putih, kemudian diberi cabai. Cabai ini cukup banyak karena dagingnya memang ini sangat banyak untuk kita masak, jadi cabainya pun banyak, hampir 5 kilo ini ya. Dan dagingnya sudah diangkat, sudah mulai mendekat. Kemudian ditambah dengan bumbu lain seperti kunyit. Ini ada kunyit dan jahe sepertinya, kalau saya tidak salah. Iya, kunyit dan ini jahe. Jadi tadi sudah ada bawang, sudah ada bawang putih, sudah ada cabai dan sudah ada jahe, dan ini iya, yang tadi mungkin jahe, ini kunyit ya. Kita tuang dulu sampai bumbunya benar-benar matang dan wangi. Nah, uniknya di sini kalau masak banyak seperti ini, garamnya kita harus kasih di bumbu, karena kalau dagingnya sudah masuk karena banyak, darahnya takutnya tidak tercampur rata nantinya saat kita mengaduk ya. Jadi lebih baik kita masukkan saat daging belum masuk, saat bumbunya digongseng kita masukkan garamnya supaya nanti dia bisa merata. Dan ada daun salam tadi sudah dikasih masuk. Ini sepertinya bumbu-bumbu merica dan lada yang ditumbuk.
bumbu instan ini sepertinya sudah dibeli, bukan ditumbuk sendiri lagi. Oke, kita tunggu dulu sampai mendidih. Dan ini sepertinya, oh ya, ini lengkuas. Ini salah satu bumbu yang tidak boleh lupa ya, lengkuas, karena ini akan membuat daging menjadi wangi. Oke, sudah dikasih air. Kita tunggu sampai mendidih, sampai bumbunya benar-benar matang dan mendidih. Oh, yang ini ada yang ketinggalan. Oh ya, ini bumbu utamanya itu andaliman. Bumbunya aja sudah segini. Mungkin bumbunya ini sudah sekitar, kalau saya tidak salah lihat ini ada sekitar 20 kilo kalau saya tidak salah, bumbunya saja. Oke, dan persiapannya untuk sementara teman-teman menunggu bumbunya masak, ngopi-ngopi dulu, minum sop, dan kita eksekusi langsung. Tuangkan dagingnya 1 ember. Nah, yang ini 1 ember 35 kilo ini. Kalau tidak percaya silahkan timbang sendiri. Jadi orang Batak itu kalau masak memang super top. Bayangkan 70 kilo sekali masak tuh. Masak komplit, bukan hanya masak direbus-rebus ya. Ini masakan khas dan rasanya tetap enak. Mungkin hanya orang Batak yang bisa begitu ya. Nah, ini dia. Berarti dugaan saya benar. 70 kilo ditambah bumbu 20 kilo berarti itu 90 kilo kurang lebih ya. Bayangin, ada yang bisa masak 90 kilo sekali masak. Dimana kita bisa masak seperti itu kecuali orang Batak. Jadi salut buat teman-teman Batak ya. Bumbunya sudah masuk, dagingnya sudah masuk, dan apinya akan kita besarkan. Masih diproses, diaduk supaya bumbunya merata dulu sebelum nanti didiamkan sampai dia benar-benar matang. Nah, ini hampir tumpah-tumpah dagingnya. Ini dagingnya saja 70 kg. Oke, dan di sini sepertinya teman kita sudah mempersiapkan gota atau bumbu darahnya. Ini juga salah satu inti atau khasnya dari masakan saksang Batak. Tidak lengkap kalau tidak ada darah ya. Nah, ini dia diaduk menggunakan daun serai untuk diremas-remas dulu supaya dia tidak menggumpal atau mengental, dan supaya dia tidak berwamis, makanya diaduk dengan daun serai ya. Dan ini dia, kita cicipi dulu untuk memastikan garamnya sudah pas apa tidak. Dan sepertinya sudah mendidih dagingnya. Jadi fungsinya tadi itu kita rebus dulu supaya dia cepat matang juga ya. Selain supaya bumbunya meresap dan dagingnya cepat matang. Karena masak daging sebanyak ini, kalau dia kita masak dari mentah sebelum kita rebus, sepertinya mustahil bisa masak sempurna, bisa matang sempurna ya. Dan ternyata sudah matang dan sudah diangkat. Oke, kita sisihkan dulu. Kita bagi dua dulu dagingnya karena tidak semua orang Batak itu atau orang Batak Kristen itu bisa makan daging babi dengan bumbu darah ya. Ada beberapa sekte atau aliran gereja yang memang melarang jemaatnya untuk mengkonsumsi daging dengan bumbu darah, dengan campuran darah atau namargota. Jadi kita bagi dulu karena di pestanya nanti akan ada orang-orang yang tidak memakan daging dengan campuran darah atau sialang nasu namargota namanya. Jadi kita bagi dua dulu, saling menghargai dan toleransi. Oke, dan sudah diangkat. Sepertinya sudah matang sempurna dan kita sudah bagi tadi. Ini setengah dengan setengah. Kita tinggal campur darahnya untuk yang di kuali ini. Jadi darahnya itu tidak dimasak ya, tapi dicampurkan saat dagingnya masih panas, supaya dagingnya panas dari dagingnya itu saja yang memasak darahnya ini nantinya. Jadi kalau kita masak darahnya itu akan menggumpal. Kalau kita masukkan saat kita masih saat kualinya masih ditungku, itu akan darahnya akan menggumpal. Dan ini sudah dicampur darahnya. Warnanya ini satu yang bikin sangat menarik ya. Harus diaduk-aduk dulu sampai dia nanti benar-benar warnanya kelam. Warnanya hitam kecoklatan, coklat kehitaman mungkin ya.
Jadi dicampur agak lama juga ini diaduk, mungkin sekitar 10 menit supaya bumbu darahnya sempurna. Dan kita tambah kasih garam karena tadi porsinya sudah tambah darah sekitar 10 kg. Jadi kita masak dan kita aduk sampai dia benar-benar menjadi warnanya itu seperti coklat kehitaman ya, sudah mendekati hitam lah. Nah, dia sudah seperti ini, sudah hampir sempurna. Digoyang terus supaya darahnya merata, supaya bumbu gotanya itu merata. Dan teman yang satu ini sudah siap-siap, tidak sabar lagi mungkin ingin mencicipi. Oke. Jadi sebenarnya simpel dibilang tidak simpel ya. Susah dibilang tidak susah juga. Yang penting koki-koki kita ini yang pasti adalah senior-senior yang sudah mengerti bagaimana selera orang-orang Batak. Oke, dan sudah diangkat, dan begitulah kegiatan saya hari ini. Mungkin nanti akan ada video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat saksang yang halal. Jadi biasanya saksang itu daging babi. Nanti di video berikutnya akan ada saksang daging kerbau. Saya akan mengajak Anda untuk melihat caranya bagaimana ya. Oke, ikuti terus, jangan lupa di subscribe, tinggalkan like dan komen, dan kalau boleh kita share, bagikannya. Dukung kami terus para perhobas untuk memberikan konten-konten menarik untuk teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa kembali.